Singkat cerita mereka sudah berada di dalam Dungeon. Para prajurit bayangan Jinwo membabat habis para monster dalam Dungeon itu. Sementara itu, terlihat Jinho yang sangat ketakutan dengan kekuatan Jinwo. Jinho yang ketakutan berkata, "Hyongnim, monster apa ini?" Sung Jinwo baru menyadari kalau Jinho belum mengetahui skill miliknya ini. Jinwo pun menjawab, "Ini salah satu skillku." Jinho terkejut dan berkata, "Kau bisa mengsummon monster dengan skill?" Jinho sangat kaget mengetahui fakta itu. Jinwo menjawab, "Susah juga untuk menjelaskannya. Tapi intinya mereka bisa disuruh bertarung, bantu-bantu dan sebagainya." Jinho yang mendengar penjelasan Jinwo dengan pasrah berkata, "Hyungnim, boleh tidak jika aku saja yang mengumpulkan magic kristalnya? Aku merasa jadi tidak berguna." Melihat tingkah Jinho, akhirnya para prajurit bayangan membantu Jinho dan memberikan magic crystal pada Jinho. Dan Jinho, walaupun sedikit takut dia pasti menerima magic crystal dari para prajurit bayangan, Jinwo pun tersenyum dengan prajurit bayangannya. Jinwo berpikir bahwa raidnya bersama dengan Sung Jinwo telah selesai keesokan harinya. Singkat cerita janji menyelesaikan raid sebanyak 19 kali bersama Jinho telah selesai, dan kini kita berpindah di negara Amerika Timur yang dimana memperlihatkan sebuah Dungeon Rang A. Dia adalah James Hunter Arang Amerika. James yang ketakutan tanpa tidak percaya dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri dikarenakan seluruh anggota partinya dapat dikalahkan dengan mudah oleh sesosok monster tipe manusia. James mengatakan bahwa yang berada di depannya adalah monster bertipe manusia dan James tidak menyangka ada monster sekuat itu di ruangan bos. Monster itu mencoba berinteraksi dengan James. Monster itu juga berkata bahwa dia tidak membunuh teman-temannya, karena monster itu hanya membuat mereka pingsan. Melihat Hunter di depannya masih ketakutan. Setelah dijelaskan, monster itu berkata, "Oh dia tidak paham ya? Lagi pula mana ada yang bisa memahamiku?" Monster itu pun mendekati James, dan berkata, "Aku ini orang Korea, aku ingin pulang." Dan sekarang kita beralih ke restoran di Korea bersama Jinho dan Jinwo. Jinwo bertanya kepada Jinho, "Apa rencana MU mulai dari sekarang karena raidnya sudah berakhir?" Jinho menjelaskan bahwa dirinya baru selesai mendapatkan lisensi Guild Mater. Setelah dirinya menyelesaikan ujian dari asosiasi, baru dirinya bisa membicarakan masalah lisensi dengan ayahnya. Sung Jinwo dalam hati berkata, "Lumayan juga bisa dapat bangunan seharga 30 miliar, tapi itu hanya sekedar tambahan, tujuan utamaku itu menaikkan levelku. Karena aku sudah menyelesaikan tujuanku aku tidak perlu berkeliaran bersamanya lagi, dan inilah status Jinho sekarang." Jinho bertanya, "Terus apa rencana Hyungnim sesudah ini?" Melihat kunci kastil iblis di tangannya, Jinwo berkata, "Ada tempat yang ingin kukunjungi. Jadi aku tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu." Jinho yang mulai mabuk menanggapi perkataan Jinwo, "Hyungnim kalau aku mengganggu tolong bilang saja. Nanti aku tidak akan mengganggumu lagi kok." Jinwo yang mendengar Jinho mulai ngomong lantur berkata, "Jinho sebenarnya aku ini dianggap apa olehmu?" Jinho menjawab dan bercerita tentang keluarganya. Sebenarnya Jinho punya kakak yang 10 tahun lebih tua darinya. Jinho juga tidak terlalu akur dengan kakaknya itu, dan mereka jarang bermain bersama-sama. Kalau dibanding dengan Jinho yang sudah menyelamatkan nyawanya dan membantu menyelesaikan masalahnya, Jinho lebih menganggap Jinwo sebagai kakaknya daripada kakak kandungnya sendiri. Mendengar penjelasan Jinho, Sung Jinwo kaget lalu tersenyum sembari berkata, "Kalau kamu menganggapku sebagai kakak aku akan menganggapmu sebagai adikku." Jinho terharu dan berkata, "Hyungnim aku boleh memelukmu tidak?" Jinwo mulai cemas dengan tingkah Jinho. Jinwo pun berkata, "Hei kamu sudah mabuk ya?" Jinwo merasa kalau dia ini memang sesuatu sekali. Sung Jinwo kemudian mendengar berita di televisi restoran itu. Dia mendengar tentang kecelakaan besar ketika pelatihan anggota baru. Ternyata Baek Yeon-ho sedang menjelaskan kepada media yang dan ditanyai oleh para reporter. Namun Baek Yeon-ho mengatakan kalau itu sudah diinvestigasi pihak asosiasi, dan tidak ada pihak luar yang terlibat. Jinwo kemudian memikirkan pihak luar itu adalah dirinya. Di Guild White Tiger, yang dimana Baek Yeon-ho sedang kesal dengan para reporter, karena para reporter itu selalu menanyakan tentang insiden gate merah baru-baru ini. Di saat Baek Yeon-ho sedang memikirkan tentang para reporter, admin White Tiger menghubungi dan berkata bahwa Hunter Min Byung-gu ingin bicara dengannya. Baek Yeon-ho pun menyuruh admin itu untuk menghubungkannya. Min Byung-gu bertanya mengapa Baek Yeon-ho mematikan handphonenya, dan Baek Yeon-ho menjawab kalau dia tak memiliki pilihan, karena rencananya dia akan bersembunyi dari reporter. Min Byung-gu pun berkata, "Oh masalah gate merah itu, aku juga mendengarnya di Jepang loh.
Baek Yeon-ho sedikit terkejut Min Byung-gu berada di Jepang. Kemudian Min Byung-gu mengabarkan berita gawat dari Jepang. Pihak Jepang diam-diam menghubungi Asosiasi Hunter Korea 1 minggu yang lalu. Setelah Byung-gu mengeceknya, ternyata masalahnya lebih serius dari apa yang ia duga. Dan masalah ini sebentar lagi akan menyebar ke Korea. Mendengar penjelasan Byung-gu, Baek Yeon-ho bertanya, Jepang menghubungi Asosiasi Hunter Korea? Apa yang mereka mau? Byung-gu menjawab, mereka menginginkan konsultasi dari hunter yang pernah ikut raid Pulau Jeju. Mendengar hal itu, Baek Yeon-ho sangat terkejut dan menyuruh Byung-gu untuk menjelaskan lebih detail. Byung-gu berkata bahwa 4 tahun yang lalu gate rang es terbuka di Pulau Jeju. Setelah mengalami kegagalan 3 kali, pemerintah sudah menyerah tentang masalah Pulau Jeju. Bahkan setelah 4 tahun, tempat itu masih dipenuhi oleh semut. Karena alasan itu, Byung-gu dan Baek Yeon-ho hampir saja mati di sana. Dan berita terbaru mengatakan sepertinya para semut mulai bermutasi. Mendengar semut yang bermutasi, Baek Yeon-ho berkata, mutasi? Walaupun kita mengabaikan apa yang terjadi di pulau itu, seharusnya itu kan bukan masalah karena mereka terjebak di pulau itu. Lalu Byung-gu melanjutkan penjelasannya bahwa sekarang para semut itu bisa meninggalkan pulau dengan cara terbang melintasi lautan. Semut bersayap telah ditemukan di perairan pantai Jepang. Para semut itu sudah berevolusi menjadi sesuatu yang menakutkan. Di rumah, Sung Jinwoo sedang bersiap-siap untuk pergi. Jin Ah bertanya mengapa dirinya akhir-akhir ini jarang pergi keluar dan sekarang tiba-tiba melakukan perjalanan. Jinwoo mengatakan kalau dirinya akan pergi selama seminggu. Dengan siapa kamu akan pergi? Apakah kamu mendapatkan seseorang yang spesial? Kata Jin Ah menggoda Jinwoo. Terlihat Jinwoo telah tiba di Dungeon Demon Castle. Jinwoo pun berkata, saat aku mengalahkan Cerberus dulu, setidaknya level monster itu sekitar 20 lebih tinggi dariku, dan saat ini levelku sudah 3 kali lebih tinggi, seharusnya aku tidak akan kesulitan seperti dulu. Jinwoo yang berada di dekat gerbang mengeluarkan kunci untuk membuka Istana Iblis dan pintu pun terbuka bersamaan dengan munculnya misi baru. Setelah pintu terbuka, Jinwoo yang memasuki istana itu tidak merasakan satupun kehadiran monster. Misi baru telah muncul di hadapan Jinwoo. Misi tersebut menyuruh Jinwoo untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Jinwoo mengatakan bahwa sudah lama dirinya tidak mendapatkan misi, dan misi kali ini hadiahnya luar biasa. Dirinya bisa mendapatkan bonus status dan memilih sendiri barang apapun di toko. Jinwoo juga mengatakan kalau banyak item di toko yang harganya di atas 10 miliar gold, dan dirinya bisa mendapatkannya secara gratis jika sudah menyelesaikan misinya. Tetapi kalau hadiahnya sebagus itu, pasti tingkat kesulitannya juga tinggi. Saat membuka pintu di ujung istana, Jinwoo sangat terkejut dengan apa yang ada di balik pintu itu. Di balik pintu itu ternyata ada sebuah Dungeon Field Type terbuka. Jinwoo tidak menyangka ada sebuah Dungeon dengan medan terbuka seperti ini. Ditambah lagi Dungeon ini mirip dengan kota Seoul, tapi ini versi nerakanya karena setiap gedungnya dilalap api. Mengingat misinya, Jinwoo berkata, mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Itu artinya setidaknya ada 10.000 iblis di istana ini, dan para iblis pun bermunculan untuk menyambut Sung Jinwoo. Keterangan misi juga muncul bahwa Jinwoo bisa mendapatkan 1 jiwa per 1 iblis, tapi ada iblis yang punya lebih dari 1 jiwa di lantai atas. Jinwoo bergumam, aku menggunakan alasan untuk jalan-jalan, tapi, apa 1 minggu akan cukup? Jinwoo menjatuhkan tasnya dan langsung dengan cepat Sung Jinwoo menerjang para iblis sembari menebas mereka satu persatu dengan dagernya. Seekor iblis yang akan menyemburnya dengan api langsung ditebas kepalanya. Untuk saat ini, Jinwoo masih belum kesulitan dan dirinya malah tersenyum sembari berkata, sekarang ada petunjuk XP, betapa nyamannya, dan mulai saat ini Jinwoo bertarung dengan waktu. Singkat cerita, hari telah berganti, kita beralih bersama Jinho dan ayahnya. Ayah Jinho bertanya, kau ingin mengelola guild? Jinho menjawab, benar ayah. Terlihat ayah Jinho sedang melihat lisensi master guild milik Jinho, dan track record-nya Jinho sendiri tidak menyangka bahwa ayahnya akan kesulitan memilih antara kakaknya atau dirinya untuk menjadi guild master. Setelah memikirkan hal tersebut, Jinho berkata, ayah sudah tahu kan, pasti akan ada resiko menjadikan orang luar sebagai master guild. Dan ayah Jinho memotong pembicaraan dan berkata, hentikan, ada seseorang yang harus kau temui. Jinho pun bingung dengan maksud ayahnya. Terlihat Hunter Go Myung-wan telah datang. Ayah Jinho menjelaskan, dia adalah salah satu orang yang selamat dari kejadian Red Day terbaru di White Tiger. Ayah Jinho mempersilahkan Go Myung-wan untuk duduk. Jinho yang melihat kedatangan Hunter itu berkata dalam hati, Red Gate? Kenapa orang yang bersembunyi dari awak media di sini? Ayah Jinho menyuruh Myung-wan untuk menjelaskan terkait insiden Red Gate yang dialaminya.
Go Myung-won menjelaskan pada Jinho dan ayahnya bahwa yang ikut terlibat dalam insiden gate merah itu adalah seorang gadis SMA dan Hunter Sung Jinwo. Mendengar nama Sung Jinwo, Jinho langsung terkejut. Kalau begitu, Hunter perempuannya adalah Han Song-yi? Go Myung-won mengiyakan dan membuat Jinho menjadi lega karena dirinya heran mengapa Jinwo tiba-tiba menjadi begitu dekat dengan Han Song-yi. Mendengar Go Myung-won menjelaskan insiden Red Gate, Jinho berkata dalam hati, aku sudah tahu meski tidak mendengarnya, aku satu-satunya yang tahu kemampuan Hyungnim yang sebenarnya. Sekarang bukan aku satu-satunya yang tahu rahasia Hyungnim, negosiasi dengan ayahku sekarang pasti gagal. Ayah Jinho menyuruh Myung-won untuk berhenti bercerita. Lalu ayah Jinho berkata pada Jinho, kau harusnya tahu kalau aku sedang mencari hunter yang berkualitas. Aku juga memeriksa kejadian Red Gate. Saat aku mendengar keterlibatan pihak ketiga, tapi aku tidak menyangka menemukan namanya di daftar anggota raidmu. Ayah Jinho berkata kalau negosiasinya kurang tepat. Hal itu membuat Jinho terdiam. Kau mendapat bantuan untuk mendapat lisensi Master Guildmu dari Hunter Sung Jinwo. Apa kau mengakuinya? Jinho menjawab benar dan mengakuinya. Jinho berpikir bahwa sekarang dirinya tidak ada bedanya dengan kakaknya yang sama-sama mendapatkan bantuan dari pihak luar, dan menurut Jinho ayahnya tidak memiliki manfaat untuk memilihnya. Ayah Jinho bertanya, apa ada hal yang ingin kau katakan? Jinho menjawab, maukah ayah menyerahkan Guild Yujin kepadaku? Ayah Jinho menjawab, baiklah. Jinho tampak tidak percaya dengan jawaban ayahnya yang mengiyakan permintaannya begitu saja. Jinho bertanya kenapa ayahnya memberikan Guild Yujin kepadanya dengan mudah. Ayah Jinho menjawab, seperti yang kau bilang terlalu berisiko menyerahkan Guild kepada orang luar, apa ada risiko yang aku dapat saat aku menyerahkannya kepadamu? Jinho mencoba mengelak karena dirinya telah mencoba membodohi ayahnya. Namun ayahnya menjawab, pembodohan macam apa yang menyatakan kekurangan dalam negosiasi? Kemudian beranjak dari duduknya, orang ini, Hunter Sung Jinwo, bisakah kau bawa dia ke Guild Yojin? Jinho akhirnya bergumam kalau dia memiliki kesempatan. Dia pun menjawab, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Sembari meninggalkan Jinho, ayah Jinho berkata dalam hati bahwa sebenarnya ada dua hunter rang S yang coba dibawa ayah Jinho ke Guild Yojin, yaitu Cha Hae-in dan Min Byung-gu yang sudah pensiun. Menurut ayah Jinho, Cha Hae-in terbatas di posisi wakil master. Dibandingkan dengan itu, terdapat keuntungan dengan menjadi master Guild Yojin. Sementara Min Byung-gu masih punya badan sehat dan masih bisa aktif sebagai hunter. Namun Byung-gu memilih pensiun setelah gagal 3 kali di Pulau Jeju. Tingkat cerita, Sung Jinwo telah banyak membantai para iblis, dan jiwa iblis telah terkumpul sebanyak 309. Sung Jinwo berkata, tingkat kesulitan Demon Castle lantai 1 tidak terlalu sulit. Rang monster paling tinggi di lantai ini adalah rang D tapi mereka menghasilkan banyak XP untuk naik level. Jinwo bergumam lagi, aku harus menyelesaikan Dungeon rang C 9 kali untuk naik 1 level. Dia pun berpikir apakah di Dungeon ini dia bisa naik level 4 jam sekali. Sung Jinwo mengatakan bahwa seiring bertambahnya level jumlah XP yang dibutuhkan untuk naik level juga bertambah. Dengan kata lain semakin sulit untuk berkembang. Jinwo sudah merasakan ketika dirinya bertemu Baek Yeon-ho. Jinwo merasa bahwa orangnya sedikit lagi menjadi S rank, dan untuk menjadi lebih kuat dirinya tidak boleh lengah. Terlihat Jinwo mendapatkan item entry permit, yaitu sebuah item yang memberikan izin untuk masuk ke lantai selanjutnya. Jadi setiap lantai Jinwo harus mendapatkan item tersebut untuk bisa ke lantai selanjutnya. Floor Movement Magic Circle atau pintu untuk menuju lantai selanjutnya telah terlihat. Jinwo kemudian mengsummon satu tentara tipe monster, dan keluarlah prajurit bayangan dari ketua ICBR. Jinwo bergumam, dia gede juga. Bukannya dia lebih mirip Tank Baja. Jinwo pun menaiki ICBR itu dan menyuruhnya untuk ke lokasi tujuan. Jinwo pun terkejut karena tidak disangka masih ada iblis yang menghalangi jalannya. Jinwo sedikit kesal karena para iblis itu tidak ada habisnya, dan ICBR itu maju dan menerjang para iblis yang menghalanginya. Jinwo yang kegirangan berkata, wih gila juga ini Shadow, mulai dari sekarang kamu tank ya, teruslah berlari sampai kita ke Magic Circle-nya. Seiring berjalannya pertarungan, Jinwo mengatakan kalau rang monster paling tinggi di lantai ini adalah rang C pertengahan ke atas. Menurut Jinwo, mungkin kekuatan iblis tingkat tinggi atau di atasnya sangatlah kuat. Bahkan perbedaan hunter rang A dengan rang S berbeda jauh. Kalaupun benar ada 100 lantai, sampai lantai tertinggi dalam seminggu menurut Jinwo itu mustahil. Jinwo berkata pada saat awal-awal dirinya mendapatkan kunci Dungeon ini, Jinwo khawatir tempat ini mirip seperti Dungeon rang S, tapi rasa khawatir lama-kelamaan menghilang dan pertarungannya menjadi membosankan. Lantai 47, lantai 48, lantai 49 dapat dilewatinya dengan mudah dan sekarang dia telah sampai di lantai 50 dengan 2561 jiwa yang sudah terkumpul. Di hadapan Jinwo,
Terlihat The Ruler of Lower Floors Avarius Vulcan, iblis tingkat bos bersama dengan para guardiannya. Jinwo yang melihat bos begitu besar bergumam, yang gede itu terlihat berbahaya, lebih baik aku singkirkan dulu. Jinwo pun menginstruksikan para mage prajurit bayangannya untuk menyerang. Anak buah Vulcan telah dibombardir oleh para mage prajurit bayangan. Dan Jinwo kemudian menyuruh prajurit bayangan untuk membereskan sisanya dan perlahan menghilang. Jinwo dengan tenang memperhatikan para prajurit bayangannya dan bergumam, walaupun para penjaga itu iblis tingkat atas, aku selalu menaikkan level prajurit bayanganku. Tentara bayangan diperkuat dengan stats inteligenceku, apalagi jumlah bayangan yang bisa kusimpan juga meningkat, aku punya mana yang cukup untuk mereka, setelah aku menaikkan stats inteligenceku. Tapi iblis itu belum bergerak juga, merujuk pada bos Dungeon Vulcan yang masih tenang di singgasananya. Aku akan pergi dan menyelesaikannya, ini lebih mudah dari yang kukira, gumam Jinwo, namun tiba-tiba Vulcan menghilang dari pandangan Sung Jinwo. Melihat Vulcan tiba-tiba berada di hadapan para prajurit bayangan, Jinwo yang tercengang berkata, gerakan macam apa itu? Iron menyiapkan tamengnya untuk menghadang serangan Vulcan. Namun kekuatan Vulcan jauh di atas Iron hingga membuatnya gepeng. Melihat Iron yang dihajar, Jinwo yang panik melihat pasukannya disapu dalam sekejap mata langsung melesat dan menyiapkan pukulannya. Sambil menatap Vulcan, Jinwo berkata, "Jisi bajingan itu," dan Jinwo menghantamkan pukulannya pada wajah Vulcan. Saking kuatnya pukulan Jinwo, bos itu sampai terhempas begitu jauh. Melihat bos terhempas begitu jauh, Jinwo kaget dan berkata dalam hatinya, "Karena kesal, aku tidak sengaja memukulnya terlalu kuat, tapi kenapa dia bisa terbang sejauh itu?" Kemudian Jinwo mengingat kalau dirinya tidak sengaja menambah semua sisa statnya ke strength. Setelah dirinya dikagetkan dengan kekuatannya sendiri, Jinwo lagi-lagi dikagetkan dengan Vulcan yang telah bangkit kembali setelah menerima pukulan sedahsyat itu. Dan Vulcan pun mengeluarkan skillnya yang dimana menambahkan stats Vulcan sebanyak 50% ditambah indera rasa sakit Vulcan itu berkurang. Jinwo yang melihat skill Vulcan itu berkata, skill ini kan sama saja yang Cerberus gunakan. Dan dengan kecepatan yang gila, Vulcan itu sudah melesat dan berada di hadapan Jinwo dan siap menyerang. Jinwo yang panik merasa kalau dia tak bisa menghindari serangan itu, dia kemudian berteriak, "Iron!" Dan Iron yang melihat Jinwo, langsung berlari dan melemparkan tamengnya ke Jinwo. Tameng pun telah diterima oleh Jinwo dan digunakan untuk menahan serangan Vulcan. Efek dari serangan Vulcan sampai membuat area sekitar hancur. Melihat mangsanya masih bertahan, Vulcan bersiap untuk menyerang Jinwo untuk yang kedua kalinya. Jinwo yang masih berlindung berkata dalam hatinya, "Aku bisa menahan serangan ini karena stat strength tuh, tapi aku membutuhkan celah untuk bisa menyerang balik serangan selanjutnya." Ketika dia sedang melakukan serangan, sekarang Jinwo melompat dan bersiap untuk menebas Vulcan ketika lengah. Namun Vulcan berhasil membaca serangan Jinwo. Melihat serangannya berhasil dihindari oleh Vulcan, Jinwo pun panik dan berkata, jangan-jangan dia juga sedang menunggu kesempatan ini. Serangan kuat Vulcan tepat mengarah pada Sung Jinwo. Jinwo awalnya panik karena sangat sulit menghindari serangannya saat berada di udara. Namun kemudian dia dengan sigap langsung menggunakan skill Dominator Touch untuk memanfaatkan serangan Vulcan untuk mendorongnya. Dan berkat itu Sung Jinwo berhasil selamat dari serangan itu. Jinwo merasa lega karena telah lolos dari serangan seperti itu. Jinwo kemudian mengamati Vulcan sembari mengatakan bahwa dirinya bisa melukai Vulcan dengan daggernya hanya di bagian kepalanya. Tapi pada saat Jinwo sedang membaca gerakan Vulcan, Jinwo tidak bisa sembarangan menyerang kepalanya. Dengan kata lain, Jinwo harus menghentikan pergerakan Vulcan terlebih dahulu. Jinwo melirik ke gedung yang akan runtuh. Jinwo pun meringis dan melancarkan strateginya untuk mengalahkan Vulcan. Jinwo akhirnya menemukan ide dan berlari sembari memancing Vulcan untuk mengejarnya. Mereka pun melakukan kejar-kejaran. Jinwo yang melihat gedung tujuannya sudah dekat langsung mengaktifkan skill Sprint. Dan dengan kecepatan penuh Jinwo menaiki gedung itu. Jinwo yang sudah sampai di tempat tujuannya berkata, "Kalau kamu berlari cepat itu, kamu pasti tidak bisa langsung berhentikan." Dan dengan memanfaatkan gedung yang runtuh, Jinwo melesat untuk mengakhiri Vulcan dan berhasil menebasnya. Kita beralih ke Amerika di Washington, tepatnya di Departemen Hunter Amerika, atau kita sebut saja Asosiasi Hunter Amerika. Terlihat di sana ada Direktur Departemen Hunter Amerika bersama anak buahnya. Mereka sedang mengawasi monster bertipe manusia yang ditemukan di Dungeon oleh Hunter bernama James dahulu. Menurut informasi yang didapatkan, monster itu mengaku sebagai Hunter dari Korea Selatan. Monster itu mengaku sebagai manusia yang terjebak di dalam Dungeon, ketika Dungeon tertutup 10 tahun lalu. Dan pada saat dia sadar dia baru tahu kalau dia berada di Amerika.
Direktur tersebut berkata bahwa ini pertama kalinya ada kejadian seperti ini. Tidak hanya seorang manusia yang berada di gate rang A, satu party rang A juga bisa dikalahkan dengan mudah oleh dia. Dikarenakan dia mengaku dari Korea, Asosiasi Hunter Amerika memanggil salah satu anggota Guild Scavenger yang mahir berbahasa Korea yaitu Hunter utama Guild Scavenger, Hwang Dong-soo. Sementara itu, Hwang Dong-soo yang sedang menuju tempat itu masih merasa kesal karena tak bisa membunuh bahkan menemui Sung Jin-woo, dan malah mendapatkan tugas untuk menginterogasi seseorang. Direktur bertanya pada salah satu anggotanya, "Nama orang itu siapa ya?" Lalu anggota di sampingnya menjawab Sung Il-won Hunter dari Korea Selatan.